Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih membahas mengenai kewirausahaan. Nah, setelah pembahasan yang sebelum-sebelumnya, kali ini kita akan membahas beberapa yang berkaitan mengenai dunia bisnis. Nah, yaitu yang pertama kita akan membahas mengenai selling skill. Nah, apa itu selling skill? Selling skill adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menjual produk. Nah, baik produk itu berupa barang ataupun berupa jasa. Nah, jadi selling skill ini sangat menentukan apa yang akan terjadi ke depannya. Nah, sukses dan tidaknya dalam dunia bisnis itu secara tidak langsung dipengaruhi oleh bagaimana seseorang itu atau bagaimana kemampuan seseorang itu dalam menjual produknya, baik itu ya produk berupa barang maupun berupa jasa. Nah, tetapi sebagai seorang pembisnis atau orang yang bisa dengan mudah atau memiliki kemampuan dalam menjual suatu produk, bukan hanya selling skill saja yang diperlukan, tapi ada beberapa faktor. Yang pertama adalah talent atau bakat. Nah, sudah kita ketahui, apabila seorang ini sudah memiliki bakat atau memiliki talent sejak lahir atau sejak kecil, maka dia akan lebih mudah dalam melakukan bisnis, terutama dalam menjual suatu produk. Nah, ada beberapa karakter atau ciri seorang itu memiliki talent atau bakat dalam dunia bisnis, yaitu diantaranya dia mudah bergaul, kemudian jujur, kemudian sopan, kemudian bertanggung jawab, cerdas, disiplin, rajin, ulet gigih, teliti, dan berkomitmen, dan juga masih banyak lagi. Nah, itu faktor yang pertama, yaitu talent atau bakat. Kemudian faktor yang kedua adalah produk knowledge, atau kita mengetahui produk yang akan kita jual atau yang kita pasarkan. Nah, memiliki kemampuan atau pengetahuan yang baik mengenai produk yang akan kita jual atau yang akan kita pasarkan itu sangat diperlukan bagi seseorang yang bergelut dalam dunia bisnis. Baik itu nanti baik itu barang yang akan kita jual atau produk milik kompetitor atau produk pesaing kita, itu sebaiknya kita cari tahu dulu mengenai produk-produk tersebut sehingga kita mudah dalam memasarkan atau menjualnya. Nah, yang ketiga tadi selling skill. Nah, jadi selling skill adalah poin selanjutnya yang hendaknya dimiliki oleh seseorang yang ingin berbisnis. Nah, karena bagaimana menjual suatu produk dengan baik menggunakan teknik ini. Nah, teknik yang dipakai itu biasanya namanya teknik probing, yaitu untuk mencari tahu, kemudian menyelidiki, menggali informasi serta kebutuhan prospek dengan cara mengajukan bermacam pertanyaan kepada calon pembeli. Nah, atau yang disebut dengan sebagai prospek tadi. Nah, dengan selling skill yang baik, dengan selling skill yang baik, maka seseorang itu akan mudah untuk menangani konsumen, baik perorangan maupun organisasi secara maksimal. Jadi secara singkatnya, selling skill adalah kemampuan seseorang dalam memasarkan suatu produk, baik itu berupa barang maupun jasa. Nah, itu pembahasan yang pertama, yaitu selling skill. Kemudian kita lanjut, masih berkaitan dengan dunia bisnis, yaitu pembahasan yang kedua, yaitu mengenai customer service. Nah, apa itu customer service? Customer service adalah setiap kegiatan yang ditujukan untuk memberikan kepuasan melalui pelayanan yang diberikan seseorang kepada klien atau konsumen dalam menyelesaikan setiap masalah dengan hasil yang memuaskan. Nah, pelayanan yang diberikan termasuk menerima keluhan, kemudian atau masalah-masalah pribadi yang dihadapi oleh klien tersebut. Nah, tugas dan fungsi sebagai customer service adalah seorang customer service tadi harus pandai
dalam mencari jalan keluar atau menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pelanggan, tamu, konsumen atau kliennya tersebut. Nah, jadi tugas dan fungsinya customer service adalah untuk mencari jalan keluar supaya masalah-masalah itu dapat terselesaikan. Nah, dari pengertian customer service tadi, maka dapat disimpulkan bahwa tugas customer service secara umum yaitu memberikan pelayanan yang prima atau pelayanan yang maksimal dan membina hubungan yang baik dengan nasabah atau dengan klien tadi. Nah, atau juga dengan konsumen atau pelanggan sama saja. Nah, seorang customer service juga harus bertanggung jawab dari awal sampai akhir pelayanan tersebut. Nah, jadi seorang customer service tidak boleh ketika di pertengahan dalam menyelesaikan masalah atau menerima keluhan dari klien, dia lari dari tanggung jawabnya. Jadi seorang customer service harus betul-betul bertanggung jawab dari awal sampai akhir. Nah, customer service itu juga berfungsi sebagai yang pertama penerima tamu. Nah, dalam hal ini seorang customer service melayani pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh tamu serta memberikan informasi yang diinginkan selengkap mungkin. Nah, jadi memberikan informasi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan tamu yang mungkin ditanya oleh tamu dan memberikan informasi yang selengkap mungkin. Tentunya dengan sikap yang sopan, sikap yang ramah, dan juga menarik dan menyenangkan. Kemudian fungsi atau tugas yang kedua adalah sebagai Customer Relation Office. Kemudian yang ketiga adalah sebagai komunikator, yaitu dengan cara memberikan berbagai informasi dan kemudahan kepada tamunya. Nah, juga sebagai tempat menampung berbagai macam keluh kesah atau mungkin ada hal yang kurang menyenangkan, maka ditampung oleh seorang komunikator tadi. Nah, itu masalah customer service. Dua pembahasan. Yang pertama selling skill, yang kedua customer service. Nah, yang ketiga kita akan bahas mengenai service excellence. Nah, apa itu service excellence? Yaitu adalah memiliki beberapa pengertian ya mengenai service excellence ini. Nah, sedangkan menurut beberapa ahli termasuk Jensen dan Clark, service excellence adalah sebuah bentuk layanan yang mampu memenuhi kebutuhan dan menjawab masalah atau pertanyaan pelanggan. Jadi adalah bentuk layanan yang dapat memenuhi kebutuhan dan memuaskan atau menyelesaikan masalah dari klien atau pelanggan tersebut. Nah, singkatnya, customer excellence adalah bentuk pelayanan yang ramah guna mencapai tujuan yakni rasa kepuasan konsumen. Itu adalah service excellence. Nah, ada beberapa unsur dalam service excellence. Yang pertama adalah attitude. Nah, attitude adalah sikap saat menghadapi dan melayani konsumen. Namanya attitude. Itu unsur yang pertama. Kemudian ada unsur yang kedua, yaitu ability. Apa itu ability? Yaitu kemampuan atau kemampuan kerja yang baik untuk menangani konsumen seperti konsumen efektif. Kemudian yang ketiga adalah attention, yaitu bentuk kepedulian terhadap kebutuhan, pertanyaan hingga keluhan dari klien atau pelanggan. Kemudian yang keempat appearance, kemudian accountability, dan yang ketiga adalah yang keenam adalah action. Nah, kemudian ada beberapa manfaat yang dapat dihasilkan dari service excellence tadi. Yang pertama adalah meningkatkan reputasi. Nah, jadi dengan pelayanan yang baik atau pelayanan yang prima kepada pelanggan, maka seorang pelanggan akan merasa puas dengan pelayanan kita, sehingga itu akan meningkatkan reputasi atau nama baik suatu produk atau suatu bisnis yang kita jalani. Nah, itu adalah manfaat dengan kita melakukan pelayanan yang baik. Kemudian adalah mengungguli kompetitor. Maksudnya adalah dengan kita memberikan pelayanan yang baik, kemudian pelanggan tadi puas, maka pelanggan juga akan mudah untuk kembali lagi
dengan kita. Misalnya belanja suatu barang, maka akan mudah kembali kita, dan bahkan mungkin bisa mengajak kepada orang lain untuk berbelanja atau kembali pada kita ketika memerlukan bantuan, sehingga produk kita lebih unggul daripada kompetitor atau pesaing. Nah, yang ketiga adalah menghemat biaya produksi. Menghemat biaya promosi. Nah, itu sudah pasti ya, karena tadi sudah dijelaskan, sedikit disinggung, dengan kepuasan pelanggan, maka pelanggan tadi akan menceritakan, bahkan mengajak kepada orang lain untuk membeli produk kita. Sehingga dengan tanpa kita mempromosikan atau mengeluarkan biaya untuk promosi, secara tidak langsung produk kita sudah dipromosikan oleh pelanggan kita yang merasa puas tadi. Nah, itu mengenai service excellence. Nah, kemudian yang selanjutnya kita bahas mengenai making money without money. Nah, apa itu making money without money? Istilah ini sering digunakan ya, akhir-akhir ini sering digunakan, sering kita dengar juga mengenai making money without money. Apa itu? Secara bahasa Indonesia atau kalau diartikan itu mencari uang tanpa uang, atau kita mencari keuntungan tanpa modal, atau kita berbisnis tanpa menggunakan modal. Kalau dipikir secara rasio mungkin tidak mungkin ya, atau mustahil. Pasti setiap bisnis atau setiap pekerjaan itu memerlukan yang namanya modal. Nah, tapi dalam konteks ini kita menggunakan modal yaitu berupa finansial atau keuangan yang minim. Nah, jadi maksudnya adalah kita tetap menggunakan modal, yaitu terutama finansial, tapi dengan modal yang seminim mungkin atau sedikit mungkin, tapi menghasilkan keuntungan yang sebesar mungkin. Itu dimaksud dengan making money without money. Nah, dalam dunia usaha, salah satu bidang yang memungkinkan menggunakan modal finansial yang paling minim, bahkan tidak mengeluarkan uang, adalah dalam bidang distributor atau penyalur barang. Misalnya produk makanan atau produk kecantikan. Sekarang sudah banyak dengan istilah dropship mungkin ya, dengan kita menjualkan produk milik orang lain tanpa stok barang, cukup cuman posting-posting mungkin. Nah, itu salah satu mungkin contoh daripada making money without money. Nah, itu adalah beberapa penjelasan tadi mengenai dunia bisnis. Yang pertama selling skill, kemudian customer service, kemudian service excellence, dan ketiga yang keempat adalah making money without money. Nah, itu sedikit penjelasan. Semoga bisa dipahami dan bisa dimengerti. Apabila ada yang kesalahan, kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.